Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i wattariq. Wama adraka mattariq. An-najmus saqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa mimma dafiq. Yakhruju min bainis sulbi wattaraib. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yauma tublas sarair. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Was-samaa'i dzatir raj' wal ardi dzatis sad'. Innahu laqawlun fasl. Wa ma huwa bil hazl. Innahu yakiduna kaida wa akidu kaida. Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillah pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar suara Dua Furqan dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini di program Jejak Alumni kita kali ini kita berada di suatu tempat yang Masya Allah mungkin jauh dari pusat kota. Di mana kita sekarang ini kita berada di Yayasan Al-Uswah Trenggalek ya. Dan tentunya sesuai dengan program kita Jejak Alumni bersama dengan para alumni dari Al-Furqan Al-Islami. Di sini ada Ustadz Panji Suwito. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Insya Allah. Dan Ustadz Muhammad Irfandi. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan beliau merupakan alumni Al-Furqan sekaligus merupakan Ustadz Panji ini merupakan ketua yayasannya dari Yayasan Al-Uswah Trenggalek. Dan Ustadz Muhammad Irfandi ini merupakan bidang dakwahnya dari Yayasan Al-Uswah Trenggalek. Insya Allah. Ustadz, dari pusat kota berapa jauh ke sini Ustadz? Jalannya juga, wah Masya Allah nih. Agak naik turun. Sekitar 35 kiloan. 35 kilo. Jadi kalau pemirsa semua ke Trenggalek mungkin belum langsung bisa nyampe sebelum melalui beberapa jalur yang naik turun Ustadz ya. Iya, Masya Allah mungkin bisa di searching aja di map di desa apa kita nih Ustadz? Pulih. Desa Tanggaran. Kecamatan Pulih. Kecamatan Pulih. Nah, tadi juga kita agak-agak lupa. Pernah dulu kita kesini, cuman agak-agak lupa kita buka maps dan alhamdulillah terbantu dengan maps tersebut. Masya Allah. Baik pemirsa Al-Furqan TV, kita berada di mana sekarang ini? Kita berada di salah satu bangunan yang mungkin saat ini tengah dibangun pengembangan dari yayasan ini sendiri. Insya Allah kita akan bangun SD Ustadz ya di sini. SD. Oke. SD dan juga mungkin Ustadz nanti akan cerita juga terkait dengan yayasan Al-Ukhuwah itu sendiri. Namun itu nanti pastinya kita akan mengupas dulu bagaimana Ustadz Panji dan Ustadz Irfandi dulu nyantri di Al-Furqan Ustadz ya, Masya Allah. Nah mungkin kita akan berbagi cerita, berbagi pengalaman dan menginspirasi Insya Allah untuk kita semua. Bagaimana dulu perjalanan beliau, kok bisa sih Ustadz Irfandi dari Lombok loh, bisa sampai Gresik. Ustadz Panji dari Ponorogo, bisa Ponorogo bisa nyampe ke Gresik tuh gimana dulu? Oke, mungkin dari Ustadz Panji dulu Ustadz ya. Ustadz, mungkin dulu Ustadz bisa sampai ke Al-Furqan tuh gimana Ustadz? Ceritain ke kita Ustadz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma'ala. La hawla wa la quwata illa billah. Kisah Ana ketika mondok di Al-Furqan itu, jadi Ana mulai ceritanya dari pendidikan Ana. Jadi pendidikan masuk pondok itu tahun 99 itu Ana masuk pondok Thaifah Al-Mansurah di Pare Kediri. Itu tahun 99, ketika itu saya masuk di kelas 1 SMP. Kemudian setelah sekitar 4 tahun saya masuk SMA kelas 2 kalau nggak salah itu. Kemudian Ana di situ melihat bahwa kalau Ana di sini kayaknya kalau untuk kembali ke masyarakat itu belum bisa untuk mengembangkan dakwah yang ada di daerah saya yang masih butuh sangat sekali dai di sana. Maka
tahun 2004 ya, tahun 2004 itu ana mulai memikirkan untuk bagaimana saya melanjutkan pendidikan saya ini. Maka kemudian saya melihat, Masya Allah, lulusan Al-Furqan Al-Islami Gresik itu sudah tersebar di mana-mana, dan di tempat kami pun itu salah satu alumni dari sana, Ustadz Habib Sutesno yang sekarang di Ngancar itu. Iya, Ngancar, Insyaallah, Ustadz Habib. Beliau itu kan juga termasuk masih kakak saya, kakak sepupu saya. Yang di Sabil Mukminin, Sabil Mukminin. Masya Allah. Ya, Ana terinspirasi dengan beliau juga. Kemudian Ana mengajak teman-teman, beberapa teman sekelas itu dari Al Mansur itu, ayo kita lanjutkan ke Al Furqan. Nah, kemudian ikut bersama Ana ke sana itu sekitar semuanya 4 orang, tapi yang berangkat duluan itu 2 orang sama saya. Kemudian sebelum ke sana Ana dipesan sama salah satu ustadz yang ada di Al Mansur itu, kamu kalau ke sana nanti cari teman yang baik, karena itu yang akan menentukan kamu nanti berhasil atau enggak di pondok nanti. Maka alhamdulillah saya ketika itu punya gambaran, ya insya Allah saya punya teman dari desa, sudah ada insya Allah yang saya mau jadikan teman gitu. Kemudian saya berangkat ke sana. Ketika awal kami berangkat ke Gresik itu, ke Al Furqan itu, maka kami sebelumnya kan dapat cerita aja, panas, airnya asin, banyak nyamuk, negeri 1000 matahari kan. Gitu, maka ketika itu Ana rasakan, ya, ketika itu Ana rasakan pertama kali ke sana, yang paling asin itu air yang di pojokan masjid lama, paling asin itu. Jadi udah nandai ini lokasi paling asin. Iya. Yang lainnya agak paul. Ya, yang sekarang Masjid Untuk Ahmad. Iya. Maka ketika itu awal ke sana tahun 2004 itu anak ke sana bersama 4 orang tadi. Maka ketika itu terus tes, tes masuk di kantor itu yang ngetes, kalau nggak salah itu ketika itu Ustadz Fatih kayak gitu. Dan alhamdulillah Ana masuk di pertengahan idat 2, Zat. Jadi nggak dari awal, tapi pertengahan idat 2. Ketika itu masih ada idat, tahasus sama ali gitu aja jiliannya, ada 3. Kemudian pertengahan idat 2, alhamdulillah setengah tahun ujian dan bisa naik ke idat 3. Ya. Jadi itu awal mula ya, Ana ke Al Furqan itu seperti itu, Ustaz. Kita boleh ke Ustadz Irfan ini, Masya Allah, putra daerah Lombok. Mungkin kalau di Al Furqan ini, Ustadz tadi cerita bisa ada 2 bahasa Jawa dan bahasa Lombok. Saking banyak senior. Saking banyaknya santri Lombok di sana, Ustadz ya, Masya Allah. Nah mungkin Ustadz Irfan ini bisa cerita juga nih, gimana Ustadz bisa kenal Al Furqan itu dulu di Lombok tuh. Mungkin Ustadz punya temen yang lulusan Al Furqan kah, atau Ustadz mungkin browsing di internet kah, atau gimana nih, Ustadz? Monggo, Ustadz. Ya, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa mawalah ma ba'd. Jadi kalau saya dulu dari umum dulu, saya dari SD sampai SMA-nya umum. Terakhir saya di SMA 1 Praya namanya, di daerah Lombok Tengah. Kemudian setelah lulus SMA, saya ingin mondok waktu itu. Alhamdulillah ada orang tua kami, Ustadz Lalu Muhammad Habibi namanya beliau. Beliau menunjukkan tempat mondok di Al Furqan. Dulu mau mondok tuh karena apa, Ustadz? Hidayahnya datang dari mana? Jadi alhamdulillah, jadi di pondok kami, di sekolah kami itu dulu, alhamdulillah kita belajar ngaji. Ada kakak-kakak senior kami lah waktu itu yang ngajak untuk ngaji. Kemudian dari situ alhamdulillah Allah SWT kasih semangat untuk ilmu, senang dengan ilmu. Akhirnya saya bilang sama orang tua, boleh enggak saya mondok dulu gitu, enggak lanjut kuliah gitu. Alhamdulillah akhirnya kata orang tua, boleh silakan aja kalau misalkan, tapi ingat jangan lama-lama gitu. Akhirnya rencana dulu mungkin 1-2 tahun lah. Akhirnya qadarullah
alhamdulillah waktu itu Ustadz lalu Muhammad Afifi Hafizahullah Ta'ala, beliau selaku orang tua kami, orang tua angkat kami lah gitu nih, mengirim langsung ke Al-Furqan tahun 2012 waktu itu kalau tidak salah tahun 2012. Kemudian ketemu pertama kali dengan Ustadz Muhammad Sulaiman waktu itu di Al-Furqan ya, beliau yang menjadi pewawancara untuk masuk, dan saya masuk jalur khusus karena waktu itu seperti Ustadz Panji tadi bilang, jadi jalur untuk masuk itu ada yang dari SMP, SMA, kemudian ada yang dari khusus juga yang sudah lulus SMA. Oh gitu, Masya Allah. Karena umur sudah 18. Masya Allah. Kaget nggak dulu saat di Al-Furqan saat dengar suasana sekali yang ceritakan Ustadz Panji itu airnya asin, panas dan sebagainya? Iya, alhamdulillah sebelum berangkat itu sebenarnya Ustadz Afifi Hafizahullah Ta'ala beliau sudah bilang, gitu. Antum ke sana nanti itu airnya panas loh. Airnya asin. Nyamuknya banyak. Nyamuknya banyak benar-benar. Kemudian banyak lah. Kemudian ini tantangan kan. Betul. Namanya anak muda kan senang. Akhirnya sampai sana ternyata yang diceritakan Ustadz Afifi itu lebih parah dari yang saya rasakan. Dari yang dibayangkan Ustadz ya. Iya, tapi alhamdulillah kata teman-teman, kata asatizah kita di sana Hafizahullah Ta'ala, ini zaman saya masuk itu sudah paling enak. Sudah mulai paling enak. Sudah enak, jadi saya tidak menemukan para asatizah yang senior yang mereka belajar dengan penuh kekurangan di Al-Furqan. Alhamdulillah saya sudah serba fasilitasnya sudah enak. Alhamdulillah. Ustadz Panji, Ya, Ustadz Panji kan dari tahun 2004 ya Ustadz ya? 2004. 2004 ya. Dulu di zaman Ustadz itu menurut Ustadz dengan Al-Furqan yang saat itu di 2004 itu bagaimana kesan dan mungkin Ustadz ada nasihat Ustadz siapa yang sampai sekarang nih masih Ustadz ngiang-ngiang di telinga Ustadz, Masya Allah. Iya. Jadi kalau membicarakan masalah kesan yang ada di Al-Furqan itu mungkin sangat banyak sekali Ustaz ya. Kesan yang kita rasakan. Yang paling besar itu keteladanan dari para asatidzah yang ada di Al-Furqan ya, terutama ya Ustadzuna ya Ustadz Aunur Rafiq ya. Beliau Masya Allah ya, keteladanan beliau. Kemudian dari khutbah beliau yang kita lihat ya, beliau Masya Allah mencontohkan kepada kita ini bagaimana harus menjalani ilmu yang telah dipelajari itu ya. Nah, seperti itu. Kemudian pesan yang ketika itu ana Ali 3 Ustaz. Ana masih ingat sekali ketika mau perpisahan itu Ustaz Ahmad Sabik ketika itu beliau yang memberikan sambutan kepada kita Ali 3 ya, tahun 2008 itu. Beliau menyampaikan kepada kita, kalian ya lulus dari sini itu kita belum memberikan apa-apa. Yang kita kasihkan kepada kalian adalah kunci. Jadi kalian nanti ketika pulang membawa kunci, dan kalian kalau nggak buka sendiri kunci yang telah kami berikan ini, kalian tidak mendapatkan apa-apa. Itu yang masih sampai sekarang anak ingat pesan beliau. Jadi kita dari Al-Furqan itu intinya harus terus berkembang Ustaz. Harus terus mengembangkan ilmu yang kita punyai, karena kita belajar dari Al-Furqan setelah lulus itu belum semua ilmu kita dapatkan. Nah, seperti itu Ustaz. Masya Allah Ustadz Panji. Ustadz Irfandi gimana nih Ustadz? Kesannya gimana di Al-Furqan Ustadz? Kalau saya merasa di Al-Furqan itu belum lulus. Masya Allah. Rasanya belum ya. berhak dikatakan lulus. Masya Allah. Adapun untuk kesan-kesan ya, dan saya pengen rencana nanti kalau sudah selesai sekolah di Libya ini mau kembali ke sana rencana beberapa tahun, karena kami ingin menimba ilmu lagi di sana insya Allah. Kesan yang paling mendalam adalah tentu dari Syekhuna Al-Walid Fadilatul Ustadz Aunur Rafiq Hafizahullah Ta'ala. Beliau dengan semangatnya, kemudian keteladanannya tentu paling inti, dan nasihat-nasihat beliau yang sangat indah untuk kami waktu itu. Beliau sampai pernah, yang paling berkesan untuk kami itu, beliau itu kalau ada
gerakan gotong royong, beliau yang ngangkat langsung pasir, beliau yang ngangkat. Jadi kita semangat juga akhirnya. Dan pernah beliau safar jauh waktu itu kalau tidak salah, pokoknya safar jauh ya. Pelajaran pagi. Kami mengira satu kelas itu beliau akan libur dulu karena beliau kecapean. Sering Karena kalau tidak salah jam 2. Iya. Saya sama teman-teman waktu itu ngira insya Allah libur. Ternyata paginya beliau sudah pas jam 7 beliau hadir. Dan itu biasa safar safari dakwah ke Kediri, Tulungagung dan juga Trenggalek biasanya seperti itu. Jadi beliau itu pulang biasanya kan jam 2 gitu. Itu yang kita lihat ya ketika kita jaga malam kan ada jadwal jaga malam ketika itu. Iya. Oh datang mobilnya Ustaz ini pulang. Datang mobil beliau itu pakai mobil yang apa itu sedan itu. Iya. Itu beliau biasanya itu mengontrol kita yang lagi jaga, Ustaz. Oh gitu. Iya, dikontrol itu, Ustaz. Sampai pernah itu ketika beliau datang, yang jaga malam itu ketiduran, Ustaz. Dan sepeda motor ada di depan. Maka sepeda motor itu nyuruh itu dimasukkan di tempatnya akhwat. Terus pesan, Ustaz. Jangan dibilang kalau sepeda motornya di sini. Akhirnya yang jaga malam itu ditegur gitu. Iya. Jadi intinya beliau Masya Allah. Dan semangat beliau. Betul. Kesan juga yang paling mendalam adalah dari Syekh Ustaz Ahmad Sadiq Abdullah. Jadi beliau semua asatidzah kita menyuruh untuk terus belajar. Tapi yang paling berkesan bagi saya pribadi itu Ustazuna Abdullah. Beliau pesan seperti yang disampaikan Ustaz pagi tadi, jadi terus belajar. Kemudian itulah yang menyebabkan saya juga kemarin akhirnya terus untuk daftar di Libya. Masya Allah. Oke, pemirsa Al-Furqan TV, intermezzo aja ini ya. Jadi ternyata Ustadz Irfandi ini mungkin dulu pemirsa pernah melihat cuplikan-cuplikan yang mana dulu Ustadz Irfandi saat di Semeru, Ustadz ya. Kemanusiaan di Semeru menemukan yang bapak-bapak memakai sweater itu, Ustadz ya. Gimana ceritain dikit, Ustadz? Kok bisa nemu gitu, Ustadz? Itu kejadiannya kalau kurang lebih 1 pekan yang lalu, kurang lebih 2 pekan yang lalu. Jadi ada teman sebenarnya sudah menemukan bapak ini, cuma belum sempat sampai mendokumentasikan. Akhirnya waktu itu ketika kami mau ngantar teman ini ke poskonya, ketemu bapak ini. Akhirnya dengan spontan, sudah kita video dulu. Di videolah seperti yang ada. Lalu waktu itu dari Pak Ibnu, dari bagian Muslim Markas Bersama As-Sunnah itu memberikan instruksi, silakan segera ditangani Ustaz gitu. Alhamdulillah waktu itu teman-teman mendukung, langsung kita carikan baju waktu itu. Kita cari malamnya sampai ketemu rumahnya. Nah, ketemu rumahnya baru kita tanya-tanya bapaknya itu begini-begini dan alhamdulillah kita ambil bajunya itu kemudian kita sampaikan ke teman-teman relawan. Saya lihat videonya sampai nangis bapak itu saat itu. Iya, terharunya karena katanya kata beliau itu bajunya tidak pernah diganti. Katanya beliau. Cuma mungkin pernah diganti, cuma beliau ungkapannya seperti itu. Akhirnya ya kita ganti dengan baju yang lebih bagus, dibawakan oleh teman-teman relawan. Kita ganti, alhamdulillah senang sekali dan merasa diperhatikan. Masya Allah. Ini juga terkait dengan penyebaran dakwah ya Ustadz ya. Maksudnya pentingnya terutama penyebaran dakwah ke daerah-daerah yang mungkin jauh dari kota. Termasuk Trenggalek ini ya Ustadz ya, daerah yang mungkin dari sekitar kota tadi Ustadz bilang 35 kilo. Ya. Nah mungkin Ustadz Panji bisa cerita nih awal mula Yayasan Al-Uswah ini berdiri ini bagaimana Ustadz di tengah kondisi istilahnya bagaimana daerah ini jauh dari pusat kota ya kan, mungkin masyarakat sini juga masih awam ya kita bilang Ustadz ya. Monggo Ustadz boleh diceritain Ustadz awal mula Ustadz. Untuk dakwah yang ada di Pule ya, di Kecamatan Pule Trenggalek ini alhamdulillah sudah mulai masuk dakwah ini katanya sepuh-sepuh itu sekitar tahun 86 Ustadz. Oh Masya Allah, tahun 86 ya. Tahun 86 itu kemudian
datang dari mana itu, dari Nganjuk, dari Sidoarjo. Terus kemudian disusul Ustadz Hashim, Oh, Ustadz Hashim. mertua Ustadz Anwar Samuri. Anwar Samuri, Ya. Insyaallah, insyaallah. Beliau termasuk lama beliau Ustadz Hashim itu di sini yang apa namanya dakwah di daerah Pule. Terus kemudian oh iya, iya. Kemudian saya apa namanya Ustadz Aun Rafiq. Ustadz Aun Ya, Rafiq, Ustadz Rafiq insyaallah. juga. Malah beliau Ustadz Aun Rafiq itu di daerah Pule sini beliau apa namanya menyalurkan 3 masjid besar-besar. Ya, 3 masjid besar-besar di sini. Dan beliau setiap tahunnya biasanya ke sini saat ke Iya, daerah Pule sini untuk mengisi kajian gitu. Kemudian setelah berjalan beberapa waktu dilanjutkan oleh ustadz-ustadz yang muda-muda untuk dakwah di sini. Ya diantaranya Ustadz Anwar Samuri. Ya, beliau sampai sekarang masih apa namanya berdakwah di sini dan alhamdulillah dakwah beliau di sini diterima oleh masyarakat secara umum. Dengan khas bahasa Jawanya, Ustadz ya? Iya. Iya. Insyaallah, insyaallah. Jadi itu dakwah di Pule. Kemudian dari situ tahun 2016 kemarin ya kita berawal dari kajian-kajian, dari setelah kajian gitu saat kajian Ustadz Anwar, kajian Ustadz Miftahur Rahman dan juga kajian yang lainnya itu kita ngumpul sama teman-teman itu ngobrol-ngobrol biasa, ngobrol-ngobrol gimana kalau kita apa namanya membentuk sebuah yayasan, kemudian kita di situ nanti dirikan lembaga pendidikan gitu. Maka dari situ kita sering ketemu dengan teman-teman itu untuk membentuk sebuah yayasan. Dan alhamdulillah tahun 2016 itu kita apa namanya sudah ada gayung bersama dengan teman-teman ya satu Pule ya semua dari satu Pule ini. Jadi dari satu kecamatan ini kita rekrut, jadi yayasan ini punyanya jamaah bersama ya bersama. Insyaallah. Ya, seperti itu. Peletakan batu pertama tahun berapa dulu, Ustaz? 2016. Tahun 2016 kalau nggak salah bulan Mei kalau nggak Juni, Ustaz. Masya Allah. Yayasannya, Ustaz. Yayasannya. Yayasannya 2016. Yayasannya, ya. Nah, Ustadz Irfandi kan bidang dakwahnya nih. Afan, bidang apa? Ya, dakwah sosial. Dakwahnya ya, dakwah sosialnya. Sekarang ini udah jenjang apa aja sih, Ustadz? Ada di sini nih, Ustadz? Alhamdulillah tahun 2018 itu setelah berdirinya yayasan sudah jadi, memiliki SK dari Kemenkumham. Kemudian Ustadz Imam Hanafi, kakak iparnya dari Ustadz Pandi, beliau mulai merintis dengan tolabul ilmi yang baru pulang dari pondok. Kemudian awal kali mendirikan itu PAUD sekitar berapa anak, mungkin 20-an anak gitu ya. Mulai tahun 2018 kalau 2017 ya. Kemudian alhamdulillah sampai tahun sekarang ini sudah berdiri 3 jenjang. Yang pertama PAUD TK, kemudian yang ketiga yaitu sekolah dasar. Alhamdulillah. Ini kelasnya sedang kita bangun, mudah-mudahan segera dimudahkan oleh Allah. Nah, kalau sekarang kalau kita bilang Ustadz Panji ya, kita menyebarkan dakwah ini dengan salah satunya membuka sekolah dasar. Tadi Ustadz Irfan dijelaskan dari PAUD, TK dan sebagainya. Menurut Ustadz Panji, bagaimana metode ini tuh untuk kita bilang kita ingin mensebarkan dakwah sunnah ini di sekitar masyarakat Pule ini, bagaimana dengan metode seperti ini, Ustaz? Alhamdulillah, ya, kita mulai pendidikan dari PAUD itu karena tenaga yang sementara kita miliki itu bisa untuk menggarap yang pendidikan PAUD dan ya PAUD dan TK ini saja. Kemudian dari situ, alhamdulillah orang tua dari anak-anak itu bisa bisa ikut dakwah kita gitu. Jadi kita punya program setiap bulan sekali ya. Ini sebelum pandemi saja. Ketika pandemi ini kan terhenti. Itu kita ada kumpul wali santri, kita ajak belajar bareng. Jadi kita gini. Ketika kita mendidik di sekolah, misalkan tilawati ya untuk baca Qur'annya, itu wali murid itu kita
apa namanya kita dorong untuk mereka juga mengajari di rumah. Jadi kita gayung bersambut gitu. Dari sekolah kita ajari, di rumah juga biar diajar orang tua. Ya, itu kan nggak bisa kalau orang tua nggak belajar. Maka itu kita undang mereka dan kita jelaskan dan kita ajari. Masya Allah. Dan alhamdulillah Ustaz. Ya. Ketika seperti itu yang kita masukkan bukan cuma tilawati, metode tilawati aja, tapi yang lain-lainnya. Taklim kecil-kecil. Alhamdulillah. Mulai terlihat dari yang kelihatan kacamata saja. Itu kan dari pakaian mereka yang pertamanya masih belum syar'i, alhamdulillah sudah berhijab besar dan lain sebagainya. Mungkin dari situlah kita sisipin dakwah kita. Iya, Ustaz. Masya Allah. Berapa sekarang jumlah murid kita, Ustaz? Alhamdulillah dari PAUD, TK sama SD ini sekarang sudah 110-an Ustaz. 110. Alhamdulillah, ya. Baik, Ustaz. Dan itu dari Ustaz, yang sekolah di kita itu jaraknya yang ada yang lumayan jauh-jauh juga. Kalau bisa dibilang ada yang dari apa namanya lain kabupaten, dari tempat anak yang kesana lagi itu. Mungkin dari sini sekitar ya adalah 7 kilo sampai 8 kilo. Dan itu setiap hari sepeda motor bolak-balik. Tapi juga ada antar jemput. Antar gitu. Jemput. Ada antar jemput yang daerah Pule ini aja. Untuk yang daerah apa namanya Ngandel, Sebokong, Raing, Ponorogo itu sementara ini belum ada. Ya alhamdulillah insya Allah kita punya rencana ada antar jemput dari daerah sana. Masya Allah. Oke, kita kan sekarang berada di atas bangunan yang akan dibangun nih, Ustaz Irfandi ya. Kita lihat masih di bawah nih masih banyak gedek-gedek semuanya. Ini mau dibangun apa sih, Ustaz? Ya. Alhamdulillah, ini kemarin baru selesai ngecor ya. Ngecoran tanggal 13 Januari kemarin di Kamis. Rencana karena sekarang kita dari wali santri itu sangat mendukung sekali kegiatan kita. Akhirnya ruang kelas SD kita belum jadi. Masya Allah. Sementara alhamdulillah kita titip dulu di dalam masjid. Kita belajarnya di masjid. Alhamdulillah karena antusiasme dari masyarakat sangat ingin sekali untuk kita serius gitu untuk membuat sekolah, dan akhirnya kita berani, kita nekat, kita nekat bangun bangunan yang ada seperti ini. Masya Allah. Bersama orang-orang tua kita di yayasan dan masyarakat. Jadi kayak semakin semangat kita ini ya menyebarkan dakwah di sini Ustaz. Karena begitu besar dukungan dari masyarakat. Alhamdulillah. Allah, justru mereka yang mensupport kita yang Ustaz cerita tadi, ada yang sampai menyediakan batako. Jadi sampai saya cerita tadi ke panjenengan itu seolah-olah dalam tanda kutip kita dipaksa untuk bangun. Jadi kita belum secara sempurna untuk mau membangun. Kita sudah hitung-hitung dan seterusnya, tapi kita masih tunggu-tunggu. Ternyata tiba-tiba wali santri atau muhsinin gitu ya, langsung menyampaikan bataku 1.700, besoknya datang lagi 500, besoknya datang lagi. Kemudian semen, kemudian yang lain. Akhirnya ini harus kita bangun segera ini. Ini tanda kode ini. Alhamdulillah. Insya Allah Ustaz. Oke, dengan tadi panjang lebar Ustaz cerita dari mulai awal Al-Furqan sampai dengan alhamdulillah ada yayasan dari Al-Uswah ini di Trenggalek Ustaz. Mungkin di sesi terakhir ini Ustaz, kita boleh minta nasihat Ustaz terkait bagaimana sih sebenarnya semangat kita nih harus bisa apalagi kita berdakwah di daerah yang mungkin jauh dari kota nih Ustaz ya. Boleh Ustaz kasih nasihat ke kita yang para santri juga yang masih saat ini masih nyantri dan juga mungkin yang setelah lulus, gimana buat kita nih lebih semangat untuk menyebarkan dakwah di wilayah-wilayah seperti ini Ustaz. Iya. Jadi yang pertama nasihat anak pribadi yang menjadi yang menjadi penyemangat bagi anak. Jadi kita berkahnya ilmu itu kan dengan menyedekahkan ilmu yang telah kita punya, yaitu dengan cara mengajarkan ya berdasarkan kemampuan kita ya. Jadi kewajiban kita yang pertama adalah tentunya belajar saja. Belajar. Kemudian belajar itu mesti di situ ada rintangan, namanya belajar kan perjuangan. Apalagi ya di Al-Furqan sebagaimana yang telah kita rasakan, apalagi di awal-awal dulu saja, itu serba perjuangan Ustaz ya. Dari air minumnya, dari mandinya, dari nyucinya, dari makannya, dari yang lain-lainnya Ustaz ya. Banyak. Nah, maka
perjuangan ketika belajar itu harus tetap kita pertahankan, harus tetap kita jaga. Karena kalau tidak kita pertahankan, ketika di perjalanan itu mesti ada godaan-godaan yang membuat kita kendor. Ya, tidak sedikit yang kita satu kelas awalnya itu sekitar 40, kadang sampai 50 gitu. Nanti ketika sudah ALI 1 itu sudah sangat sedikit sekali. Nah, hitungannya sedikit ya. Dengan berbagai macam alasan mereka keluar ya. Ya, itu tadi kembalinya kepada niat kita bahwasannya menuntut ilmu itu perlu perjuangan. Jadi harus kita pertahankan perjuangan kita untuk menuntut ilmu itu. Kemudian setelah kita misalkan lulus, kita mendapatkan ilmu yang diajarkan oleh para asatidz, maka hendaklah kita tetap punya visi untuk mengembangkan ilmu yang kita punyai. Ya, untuk tetap belajar, misalkan kita teruskan kuliah di mana, atau misalkan kalau terkendala dengan apa ya, media belajar sekarang sudah banyak. Kemudian setelah itu kita berusaha untuk menyebarkan ilmu yang telah diajarkan kepada kita, agar nanti pahalanya pun tetap mengalir kepada guru-guru kita dan kepada kita nanti setelah kita nggak ada dan lain sebagainya. Jadi tetap harus kita ajarkan ilmu yang telah kita miliki. Seperti itu. Ustaz Irfandi, ayo Ustaz kasih nasihat kita Saya hanya sekedar menambah saja karena sudah cukup dari Ustaz Panji. Insyaallah, siap. Kalau saya kepada adik-adik di Al-Furqan terutama ya, adik kelas saya di Al-Furqan, jadi tetap semangat belajar, kemudian habis dari Al-Furqan kalau bisa sekolah terus. Kalau masih bisa sekolah terus, pokoknya sekolah aja terus. Kemudian setelah itu kalau sudah memang waktunya keluar, sudah selesai sekolah, mendekat ke senior, mendekat ke asatizah kita, mendekat ke orang-orang tua kita yang sudah mereka lebih dulu berdakwah gitu. Dan kita jangan merasa punya andil, kita jangan merasa punya jasa. Jangan merasa kita itu yang paling bisa nanti ketika telah terjun di masyarakat. Jadi kita harus belajar tim, belajar bisa untuk membangun tim. Itu yang paling penting untuk teman-teman saya yang di Al-Furqan yang mungkin sekarang sedang pengabdian juga gitu. Jadi harus mulai dari sekarang bangun rasa kita harus bisa kerja tim. Karena tidak mungkin bisa seperti daerah-daerah seperti di Trenggalek ini, tidak mungkin bisa kita dakwah sendiri, tidak mungkin. Pasti setelah kita ada ilmu, kemudian kita punya fikih dakwah, setelah itu yang paling penting adalah kita bangun tim. Kita mendekat ke orang-orang tua kita, orang tua maksudnya orang yang berilmu atau orang yang sepuh di antara masyarakat yang untuk kita ingin dakwah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ke teman-teman yang masih sekolah. Baik, Masya Allah, Ustaz. Jazakumullah khair Ustaz atas kesempatan kita bisa datang ke sini Ustaz ya. Ustaz masih mengizinkan Al-Furqan TV datang ke sini. Bahagia kami. Kita juga bahagia lagi. Kita tunggu kedatangan yang mudah-mudahan kita bisa datang lagi setelah bangunan ini jadi yang amin, Ustaz. Kita doain juga semoga lancar pembangunannya. Ustaz juga dijaga Allah Subhanahu wa taala ya Ustaz ya. Amin, Ustaz. Dan juga jangan lupa main-main ke Al-Furqan ya Ustaz. Kita tunggu Ustaz ya. Oke. Baik pemirsa Al-Furqan TV, demikian program Jejak Alumni kita kali ini. Alhamdulillah kita telah selesai program kita di Trenggalek ini di Kecamatan Puleh Ustaz ya. Insyaallah semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz Panji dan Ustaz Irfandi memberikan kita inspirasi, informasi juga, dan mungkin ada pemirsa yang ingin menyekolahkan anaknya di PAUD TK yang berada di daerah Trenggalek bisa langsung datang ke Yayasan Al-Uswah di Trenggalek ini. Baik Ustaz, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anharu yawma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah
lanjutan dari pembangunan lantai 2 gedung SDI Al-Uswah Pule Trenggalek. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah hari ini 2 Juni kita akan melanjutkan pengecoran talang hujan untuk lantai 2. Ngecor dan mudah-mudahan Allah SWT memberikan kemudahan supaya bisa langsung di atap. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.